Halo, jadi kali ini saya akan mengulas mengenai New Mazda CX-5, termasuk apa kelebihan dan kekurangan dari model terbaru ini menurut saya pribadi. Ikuti terus videonya ya. Oke, kita mulai dari bagian wajah depan New Mazda CX-5. Kita lihat ada list chrome yang menusuk masuk ke lampu bagian depan, lalu kemudian membentang ke bagian bawah grill depan sampai ke lampu sebelah satunya lagi. Lalu penampakan grill depan juga memberikan kesan logo Mazda yang mengambang, seakan-akan berada di tengah-tengah. Lalu kita lihat ada lampu kabut atau fog lamp yang secara ukuran sangat kecil kalau menurut saya pribadi. Di bagian front grill depan ini yang black dove ini seharusnya bisa lebih diutilize sebagai fog lamp atau mungkin sebagai lampu sen. Ini mungkin bisa menjadi improvement untuk facelift ke depan. Kemudian dilengkapi juga dengan 4 sensor parkir yang ada di semua sebelah sisi depan. Untuk lampu depan dan lampu sen sudah full LED. Untuk lampu depan juga sudah dilengkapi dengan fitur adaptive lighting, jadi ikut membelok ketika kita belokkan kemudi. Lalu untuk fog lamp juga sudah full LED. Kita lihat fog lampnya sangat imut-imut. CX-5 ini dilengkapi juga dengan kamera 360. Salah satu kameranya terletak tepat di bawah logo Mazda di depan. Ada juga di bawah spion kiri dan spion kanan. Kita lanjut ke bagian samping. Kita lihat ada list chrome memanjang dari bagian depan sampai setengah pilar C. Kita lihat pilar B glossy, pilar C sebagian chrome, sebagian black dove dari mulai belakang sampai depan atas. Lalu untuk pilar-pilarnya juga didesain glossy dari belakang sampai depan, menyatu dan terlihat cukup elegan guys. Ban menggunakan Toyo Procast 22555 R19. Velg menggunakan dual tone, silver dan dark grey. Sementara untuk ground clearance, Mazda CX-5 ini memiliki ground clearance 195 mm atau 19,5 cm, sehingga cukup nyaman ketika melewati polisi tidur atau jalanan yang tidak rata. Pintu CX-5 memiliki bukaan yang cukup lebar, hampir 90 derajat, dan lagi pintunya menutupi sampai sisi paling bawah. Kita lihat. Ketika kita kotor-kotoran, kita tidak akan takut celana kita terkena kotoran karena pintunya menutup sampai sisi paling bawah. Sekarang kita lihat bagian mesin dari CX-5. Kap mesinnya ini cukup berat, tapi tidak masalah karena kesannya kokoh. Nah, ini bagian mesin atau dapur pacu dari CX-5. Secara teknologi mesin tidak ada perbedaan dengan model sebelumnya. Masih menggunakan teknologi Skyactiv G 2500 cc. Yang membedakan dengan model sebelumnya adalah di bagian torsi, di mana ada peningkatan 1 Nm. Dari sebelumnya torsinya 250 Nm, sekarang menjadi 251 Nm. Untuk tenaga masih sama dengan model sebelumnya, yaitu 190 PS. Pintu bagasi CX-5 sudah dilengkapi dengan power tailgate.
Dan untuk penggunaan bahan bakar yang disarankan adalah menggunakan RON 90. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri dengan pemakaian jarak pendek yang stop and go, saya mendapatkan konsumsi bahan bakar 9,3 km per liter yang tidak seirit konsumsi bahan bakar dari mobil dengan cc yang lebih rendah, namun menurut saya sudah cukup irit untuk mobil 2500 cc. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ini adalah interiornya. Dilengkapi juga dengan sunroof di CX-5 ini, walaupun tidak sebesar beberapa kompetitornya yang lain, namun sudah cukup elegan dan memberikan kesan lega dan pencahayaan yang lebih terang. CX-5 ini sudah dilengkapi juga dengan pedal shift untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih mengasyikan. Pengaturan AC-nya sudah dual zone, dilengkapi juga dengan mode sport berkendara dan auto hold rem. Dan untuk sistem audio dilengkapi dengan sistem audio Bose yang sudah terjamin kualitasnya. Dilengkapi center di tengah dashboard bagian depan, lengkap dengan subwoofernya yang diletakkan di ban serep bagian belakang. Selain itu, pedal gas dan pedal rem sudah dilengkapi dengan cover yang cukup keren. Dilengkapi juga dengan pegangan di setiap pintu, di depan kiri kanan dan belakang kiri kanan juga. Nah, kalau dari pengalaman berkendara, saya tidak menemukan kendala berarti dari sisi performa maupun tenaga yang dihasilkan oleh mobil ini. Namun, ada beberapa hal yang akan saya ulas dalam video kali ini yang mungkin bisa jadi bahan masukan buat pengembangan Mazda ke depannya. Yang pertama adalah layar dari Mazda Connect ini. Kalau kita lihat, layar ini secara rasio layar dengan bezel cukup kecil. Mungkin udah saatnya Mazda memikirkan untuk memperbesar layar dari Mazda Connect ini. Layar ini ukurannya 7 inci yang terlihat cukup kecil jika kita melihat hasil kamera 360 dari layar ini. Nah, ini adalah hasil dari kamera 360 Mazda, guys. Kita lihat sebelah kanan adalah kamera bagian depan dan sebelah kiri adalah all around view kamera 360 dari Mazda. Kita lihat secara kualitas kamera ini, secara pribadi saya mengharapkan kualitas gambar yang lebih untuk mobil sekelas ini, guys. Kita lihat menurut saya pribadi kualitas gambarnya tidak sebagus yang saya harapkan. Jadi mungkin sama seperti yang pesan yang tertulis di sini, please check surroundings for safety. Jadi jika Anda bergantung kepada kamera ini untuk parkir atau untuk mundur, Anda tetap harus melihat sekeliling Anda, karena memang secara kenyamanan kualitas dari gambar yang dihasilkan dari kamera 360 ini menurut pendapat saya bisa ditingkatkan, dan ini mungkin bisa menjadi masukan untuk facelift Mazda CX-5 ke depan, yaitu meningkatkan kualitas dari kamera 360 yang ada di Mazda. Ini adalah hasil dari kamera 360 ketika mobil sedang berjalan. Bagaimana menurut pendapat Anda, guys? Silakan komen di kolom komentar ya. Lalu keluhan selanjutnya adalah armrest ini tidak bisa sliding. Jadi ketika posisi mengemudi saya seperti ini, posisi siku saya tidak tersanggah sepenuhnya di armrest. Kita lihat, guys. Jadi seharusnya bisa di sliding sehingga posisi siku saya bisa diposisikan lebih nyaman di armrest. Untuk posisi mengemudi sendiri cukup bagus. Ini sangat ergonomis dengan fleksibilitas yang bagus. Satu hal yang saya salut dari seluruh line up mobil Mazda adalah memang ciri khas Mazda adalah handlingnya sangat bagus. Jadi membuat Anda tidak perlu berlama-lama untuk nyetel dengan mobil ini, karena begitu Anda mencoba 1 kali atau 2 kali, Anda akan langsung ngeblend dengan mobil ini. Jadi walaupun mobil ini secara bodi cukup besar,
Namun ketika Anda masuk ke gang-gang sempit, Anda akan merasa bahwa mobil ini adalah bodi Anda. Jadi Anda langsung tahu di mana posisi ujung kiri dan di mana ujung kanan. Dan secara handling juga belok kiri belok kanan ini sangat menyatu dengan jalan guys. Jadi kalau banyak reviewer yang mengatakan bahwa handling Mazda itu presisi, handling Mazda itu bagus, dan setirnya memberikan feedback, itu secara pribadi saya rasakan sendiri bahwa handling Mazda ini memang benar-benar presisi dan terbaik di kelasnya, dengan setir memberikan feedback yang sangat bagus sehingga membuat kita merasa nyaman dalam mengemudi. Ketika kita bermanuver di jalan, kita tidak akan takut begitu kita belok setir ke kiri atau belok setir ke kanan, mobil langsung responsif guys. Jadi tidak ada delay atau tidak ada lag. Bahkan dari sisi tenaga, begitu kita kick down pedal akselerator atau pedal gas, tenaganya itu langsung ada guys. Jadi tidak terasa lag atau tidak terasa delay seperti yang kita rasakan di mobil-mobil berpenggerak CVT yang lain. Itu guys. Nah, demikianlah video review kelebihan dan kekurangan Mazda CX-5 ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.